Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kasman dengan NIM G701211111 kelas C mata kuliah Kimia Medisinal jurusan Farmasi. Jadi kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang farmasetika, farmakokinetik, farmakodinamik dari obat loratadin. Jadi subtema kali ini dari pembahasan yaitu farmasetika, farmakokinetik, dan farmakodinamik. Untuk yang pertama itu kita ketahui dulu apa sih loratadin ini? Loratadin merupakan obat untuk meredakan gejala alergi seperti bersin, hidung meler, mata berair, ruam gatal di kulit, atau biduran. Loratadin termasuk dalam obat antihistamin generasi kedua. Dibandingkan antihistamin lain, obat ini tidak lebih jarang menyebabkan ngantuk. Pada orang yang memiliki alergi, paparan zat pemicu alergi dapat menyebabkan tubuh memproduksi dan melepaskan senyawa yang bernama histamin. Senyawa pemicu munculnya gejala alergi inilah yang menjadi target loratadin. Loratadin bekerja dengan cara menghambat kerja histamin saat seseorang terpapar alergen. Dengan begitu, keluhan akibat reaksi alergi bisa mereda. Namun, perlu diingat bahwa obat ini tidak bisa menyebabkan alergi. Menghindari paparan alergen adalah cara terbaik untuk mencegah timbulnya alergi. Lalu yang kedua itu farmakodinamik dari loratadin. Loratadin itu turunan dari ciprohetadin yang secara struktural terkait dengan azotadin. Obat ini menunjukkan aktivitas antihistamin H1 yang kuat dan bekerja lama tanpa efek sedatif sentral atau antikolinergik. Pada manusia, tanda dan gejala rinitis, alergi pada hidung dan lainnya hilang dengan cepat setelah pemberian oral. Untuk yang berikutnya itu loratadin berikatan dengan reseptor H1 bersaing dengan histamin. Bebas dan pameran khusus, loratadin memiliki aktivitas antagonis H1 perifer yang selektif. Aksi blok histamin endogen ini yang kemudian mengarah ke bantuan sementara dari gejala negatif atau efek sampingnya, misalnya hidung tersumbat, mata berair, disebabkan oleh histamin. Loratadin memiliki afinitas terendah untuk reseptor kolinergik dan tidak menunjukkan aktivitas memblokir alpha adrenergic in vitro yang cukup. Loratadin juga muncul untuk menekan pelepasan histamin dan leukotrin dari sel mas hewan dan pelepasan leukotrin dari fragmen paru-paru manusia meskipun pentingnya secara klinis tidak diketahui. Untuk gambar di bawah kali ini gambar molekul dari loratadin. Untuk yang berikutnya itu apa itu loratadin? Jadi kali ini di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang golongan, kategori, manfaat, terus loratadin itu untuk ibu hamil dan menyusui tentu, terus untuk bentuk obat. Untuk kategori dari loratadin ini dia antihistamin. Untuk manfaat yaitu meredakan gejala alergi, terus dikonsumsi oleh dewasa dan anak usia lebih dari 2 tahun. Loratadin untuk ibu hamil dan menyusui yaitu kategori B. Studi pada binatang percobaan tidak memperlihatkan adanya risiko terhadap janin, tetapi belum ada studi terkontrol pada ibu hamil. Loratadin dapat terserap ke dalam ASI. Bila Anda sedang menyusui, jangan menggunakan obat ini tanpa arahan dari dokter. Untuk bentuk obat itu tablet dan sirup. Farmakokinetik loratadin. Absorpsi loratadin diserap dengan cepat di saluran pencernaan. Onset kerja pada 1-3 jam dan durasi efek obat lebih dari 24 per jam. Waktu untuk mencapai konsentrasi puncak di plasma adalah 1,3 jam untuk loratadin dan 2,3 sampai 2,5 jam untuk desloratadin baik dalam bentuk tablet maupun sirup. Konsumsi loratadin bersama dengan makanan menyebabkan makin lamanya waktu untuk mencapai konsentrasi puncak, namun meningkatnya biofabilitas dan tidak mempengaruhi
mempengaruhi konsentrasi puncak di plasma. Farmakokinetik loratadin untuk distribusi. Distribusi loratadin 98% berikatan dengan protein plasma. Pada kondisi menyusui, loratadin dan metabolitnya dapat terdistribusi ke ASI dan mencapai puncak konsentrasi yang ekuivalen dengan konsentrasi di plasma darah ibu. Untuk metabolisme, proses metabolisme loratadin terjadi di hepar dan menghasilkan metabolit aktif berupa desloratadin. Metabolisme tersebut dilakukan oleh enzim CYP3A4 dan CYP2D6. Farmakokinetik eliminasi loratadin. Waktu paru loratadin adalah 8,4 jam, 3-20 jam. Waktu para desloratadin 28 jam atau 8,8-92 jam. Efek kerja loratadin yang panjang terjadi akibat lamanya waktu disosiasi metabolit desloratadin dari reseptor. Sejumlah 80% dari total loratadin yang dikonsumsi diekskresikan dalam bentuk metabolit melalui urin dan feses selama 10 hari. Resistensi loratadin. Untuk penggunaan antibiotik ini, yang berlebihan merupakan penyebab paling umum terjadinya resistensi antibiotik. Hal ini bisa terjadi akibat konsumsi antibiotik dengan dosis yang berlebihan atau durasi penggunaan antibiotik yang terlalu lama. Jadi untuk penggunaan loratadin ini, untuk dosis loratadin akan ditentukan oleh dokter sesuai dengan usia, kondisi, dan respon pasien terhadap pengobatan. Secara umum berikut merupakan rincian dosis loratadin untuk mengatasi alergi dan biduran kronis. Untuk dewasa dan anak usia lebih dari 12 tahun, dosis 10 mg 1 kali sehari atau 5 mg 2 kali sehari. Anak usia 2-12 tahun dengan berat badan lebih dari 30 kg, dosis 10 mg 1 kali sehari. Anak usia 2-12 tahun dengan berat badan kurang dari 30 kg, dosis 5 mg 1 kali sehari. Terima kasih. Sekian untuk penjelasan kali ini. Jika ada salah, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.